Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu pahlawan nasional yang mencurahkan perhatiannya dalam pengembangan pendidikan. Setelah saya membaca dan mempelajari dan melihat video tentang gagasan Ki Hajar Dewantara, dapat saya ambil intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sebagai berikut. Pertama, bahwa pendidikan diartikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dan masyarakat. Artinya, anak didik ibarat benih tanaman yang memiliki kodratnya masing-masing. Guru ibarat petani yang menanam benih-benih tanaman yang berbeda satu dengan yang lainnya. 2. Pendidikan itu menuntun kodrat pada anak-anak. Artinya, ibarat tanaman padi jangan sampai menginginkan tumbuh jagung, tanam sayuran ingin tumbuh buah-buahan, dan sebagainya. Biarlah padi tetap tumbuh menjadi padi yang subur, jagung tumbuh jadi jagung yang subur. 3. Pendidikan harus sesuai dengan zaman. Artinya, anak didik perlu tumbuh sesuai zamannya. Ibarat tanaman perlu dirawat sesuai perubahan iklim atau cuaca, sehingga mereka dapat bertahan hidup dan tumbuh subur, mampu beradaptasi dengan perubahan keadaan. 4. Pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Pendidikan harus dilakukan dengan proporsi yang seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Karena manusia tersusun atas 3 kekuatan yaitu cipta atau pikiran, rasa atau perasaan atau hati, dan karsa atau kemauan. Dengan melihat filosofi tersebut, kita refleksi kembali sistem pendidikan kita selama ini belum sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Khususnya saya pribadi sebagai guru masih terbawa dengan pendidikan yang kita terima pada masa lalu. Meskipun sudah jauh lebih baik dibanding dengan pendidikan yang saya alami dahulu, tetapi masih belum membawa anak didik tumbuh sesuai yang diharapkan. Kita terbiasa menganggap bahwa anak didik adalah lembar kosong yang harus diisi oleh guru, dan gurulah yang mengisinya dengan caranya masing-masing. Ternyata hal itu salah. Tidak sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seharusnya anak didik adalah benih-benih yang sudah sesuai dengan kodratnya, dan guru yang menyemai, merawat, dan menuntun benih tersebut hingga tumbuh berkembang sesuai zamannya. Demikian refleksi diri saya setelah mempelajari gagasan Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat untuk kita. Dan terima kasih, saya Fajar Widodo, CGP Angkatan 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menuntun kodrat pada anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara. Memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu pahlawan nasional yang mencurahkan perhatiannya dalam pengembangan pendidikan. Setelah saya membaca dan mempelajari dan melihat video tentang gagasan Ki Hajar Dewantara, dapat saya ambil intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sebagai berikut. Pertama, bahwa pendidikan diartikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dan masyarakat. Artinya, anak didik ibarat benih tanaman yang memiliki kodratnya masing-masing. Guru ibarat petani yang menanam benih-benih tanaman yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kedua, pendidikan itu menuntun kodrat pada anak-anak. Artinya, ibarat tanaman padi jangan sampai menginginkan tumbuh jagung, tanam sayuran ingin tumbuh buah-buahan, dan sebagainya. Biarlah padi tetap tumbuh menjadi padi yang subur, jagung tumbuh jadi jagung yang subur. 3. Pendidikan harus sesuai dengan zaman. Artinya, anak didik perlu tumbuh sesuai zamannya. Ibarat tanaman perlu dirawat sesuai perubahan iklim atau cuaca, sehingga mereka dapat bertahan hidup dan tumbuh subur, mampu beradaptasi dengan perubahan keadaan. 4. Pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Anak didik perlu tumbuh sesuai zamannya, ibarat tanaman perlu dirawat sesuai Pendidikan harus dilakukan dengan proporsi yang seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Karena manusia tersusun atas 3 kekuatan yaitu cipta atau pikiran, rasa atau perasaan atau hati, dan karsa atau kemauan. Dengan melihat filosofi tersebut, kita refleksi kembali sistem pendidikan kita selama ini belum sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Khususnya saya pribadi sebagai guru masih terbawa dengan pendidikan yang kita terima pada masa lalu. Meskipun sudah jauh lebih baik dibanding dengan pendidikan yang saya alami dahulu, tetapi masih belum membawa anak didik tumbuh sesuai yang diharapkan. Kita terbiasa menganggap bahwa anak didik adalah lembar kosong yang harus diisi oleh guru, dan gurulah yang mengisinya dengan caranya masing-masing. Ternyata hal itu salah, tidak sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seharusnya anak didik adalah benih-benih yang sudah sesuai dengan kodratnya, dan guru yang menyemai, merawat, dan menuntun benih tersebut hingga tumbuh berkembang sesuai zamannya. Demikian refleksi diri saya setelah mempelajari gagasan Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat untuk kita dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih, saya Fajar Widodo, CGP Angkatan 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.